Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhallah. Assalamu alaika ya Imam. Assalamu alaika ya khalifatullah imamat. Assalamu alaika ya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Assalamu alaika ya Bapa Rahmah. Assalamu alaika ya manifaha la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim ba'da dzufulin azim. Fasalana indal karim. Ya ayyuhal ghafu salam alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadirah musilatin lil hadrati aliyah amaba nyun sewu dumateng sayyidina nyun sewu dumateng sayyidina wa murabbina Mbah Rama ya Hajatul Majid Ma'ruf qaddasallahu sahradul mu'alif salahitiyah yang tansah kita damba doa restu dan nadrohnya wal mukarramah Mbah Ibu Nyaja Sofia Majid radhiyallahu anha Umul Wahidin yang tansah kita harapkan doa restunya dumateng panjenenganipun Mbah Mukan Ma'ruf radhiyallahu anhu pendiri Pondok Kedunglu wal mukarramah Mbah Nyeksana Ma'ruf radhiyallahu anha cikal bakal muasafitiyah yang kawula muliakan para kiai-kiai, tokoh-tokoh agama, pinesepuh yang kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu yang kami hormati, tamu undangan yang kami hormati, panitia pelaksana yang kami hormati, pengurus PSI Pusat sampai daerah-daerah yang kami hormati, para pejabat mulai tingkat pusat sampai daerah baik sipil maupun non sipil yang kami hormati, khususnya yang berkenan hadir di malam hari ini, kepada saudara protokol yang kami taati. Pertama-tama, izinkanlah diri kami, saya yang fakir ini, ikut serta di belakang panjenengan sekalian untuk memanjatkan puja-puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Khususnya kita diberi kenikmatan menghadiri acara pada malam hari ini. Malam yang penuh rahmat, malam yang penuh barakah, malam yang penuh ampun Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah kehadiran panjenengan kita shahibus syafa'at Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sayyidil anbiya wal mursalin wa malaikati muqarrabin alaihi wasallam. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim di dalam hati. Mari kita aturkan kepada pangkuan wali Allah, awliya Allah min awalihi ila akhirih, khusun khosoh bila khosoh zaman Mbah Rama ya Hajatul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu, dengan harapan beliau-beliau yang kami sebutkan di atas berkenan memberikan dukungan, jangkungan, syafaat, nadroh barokah kepada kita semua, sehingga
acara malam hari ini benar-benar membuahkan manfaat maslahah fidini wa dunya akhirah. Sehingga pula dengan adanya halal bihalal malam hari ini, dengan adanya dukungan syafaat, tarbiyah, barokah, nadroh karamah zaman, umat masyarakat cepat-cepat kembali berbondong-bondong mengabdikan kepada Subhanahu wa taala. Fafiru ilallah wa rasulullah. Nyun sewu. Dumateng hadirin yang kami hormati, saya yang fakir ini sebelum menyampaikan sepatah dua patah kata dan kalimah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa-apa yang kami haturkan awal hingga akhir, khususnya yang tidak berkenan di hati panjenengan sekalian atau tidak sesuai dengan harapan panjenengan. Karena saya menyadari walaupun saya secara tudah darah dari Mbah Romo Yai, tetapi saya kepribadian saya adalah orang yang fakir dan hina. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama setahun ini, hadirin yang kami hormati, tadi sudah didawuhkan oleh Pak Ustadz Anam atau di daerah Jombang, di daerah Pekalongan, beliau dikenal sebagai Kiai Saiful Anam. Dan tadi juga sudah diterangkan oleh saudara Arif Rahman sebagai wakil atas nama Pak Susat. Dan kedua-duanya sama-sama baiknya, sama-sama indahnya. Hanya saja berbeda cara dan macamnya. Saudara Arif dengan cara jalanan, Pak Ustadz Anam dengan cara pondokan. Tetapi sama-sama bagusnya, sama-sama indahnya, dan sama-sama merdunya, dan nyaman didengar bagi orang yang mengakui dan meyakini Haramai sebagai sebuah nadroh. Tetapi sebaliknya akan merasa nyengit, merasa panas bagi yang tidak mengakui beliau sebagai Qutbul Zaman. Mudah-mudahan apa yang diaturkan saudara Arif dan Bapak Ustadz Anam, semua di sini merasakan kenyamanan, sehingga mendapat barokah dari acara pada malam hari ini. Hadirin hadirat yang kami hormati, sebenarnya halal bihalal itu adalah puncak dari segalanya. Puncak daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Puncak daripada inayah atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puncak daripada rahmatullah atau kasih Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan halal bihalal merupakan salah satu acara di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah puncak ampun Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan itu, pada suatu peristiwa, Malaikat Jibril izin kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, izinkanlah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menjawab, ya saya izinkan hai Jibril. Kemudian Jibril berdoa, ya Allah, ya Rabb, janganlah engkau terima amal ibadahnya dan puasanya bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima ibadah dan puasanya serta amal-amalnya bagi para istri yang durhaka kepada suaminya. Yang terakhir, ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima ibadah dan amalnya serta puasanya
Bagi siapa saja yang tidak mau memberi maaf di saat orang yang punya kesalahan minta maaf di bulan Syawal. Hadirin yang kamu hormati, ini jelas bahwa bulan Syawal itu puncak dari segalanya. Kalau Mbah Yai mau Muhammad Ma'ruf mengistilahkan Rajab, Nandur, Saban, Dangir, poso, nunggu hasil panen ini, riaya panen. Intinya di bulan Syawal ini kesempatan bagi kita untuk membersihkan semuanya, baik dosa-dosa dan noda-noda yang ada di dalam diri kita. Terus bagaimana akibatnya? Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Di sini jelas bahwa apabila kita durhaka kepada orang tua kita di bulan Syawal, kita akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita selama 1 tahun, bahkan di saat kita nandur, di saat kita dangir, di saat kita puasa, dalam arti menjaga hasil panen kita, ditunggu nanti hari raya itu kita mengalami panen yang besar, kita kecelek, kita tidak mendapatkan apa-apa, kita kecelek karena murka Allah kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka itu Mbah Romo Yai itu menciptakan suatu alat untuk membalas jasa kepada para orang tua kita. Ada 2 alat. Yang pertama, dana box. Dana box itu merupakan suatu balas jasa dari orang tua yang diberikan kepada kita. Yang kedua, mujadah kubur. Mujadah kubur ada 2. Yang pertama dilaksanakan di bulan Syawal. Di sini 7 hari atau 15 hari kalau dilaksanakan di rumah. Waktunya, saya dulu pernah di dalam Mbah Romo, APE mujadah Syawal, itu diawali saat muzaki makruh ngkei misadik zakat fitrah. Berarti waktu-waktunya 1 Syawal setelah sholat id itu bisa dilaksanakan 7 hari di makam-makam umum. Kalau misalkan di makam itu sudah ada yang mujadahi, kita mencari makam lokasi yang belum pernah dimujadahi. Dawuhnya Mbah Romo, biar kita adil, biar mereka bisa merasakan doa-doa kiriman dari anak turunnya. Dan yang kedua, mujadah, dulunya mujadah arwah. Nah sekarang mujadah makom. Itu dilaksanakan pertama bagi orang yang baru saja meninggal dunia. Keluarganya sebaiknya mujadah di makam selama 7 hari. Tapi kalau itu tidak mungkin, mujadah di rumah. Hanya diawali 1 hari di makam, kemudian di rumah. Auratnya 7, 11, terus 17. Maksudnya sebelum dengan aurat yaumiyah atau 17, kita mujadah, kita fatihah kepada Kanjeng Nabi 7. Kepada Mbah Romo 7, kepada orang yang baru meninggal atau keluarga kita 11. Kemudian mujadah 7, 17. Dan bagi yang belum dilaksanakan, dawuhnya boleh dikodok. Dilaksanakan di rumah, lebih baiknya dilaksanakan di lokasi makam bagi orang yang dikirim
mujahadah itu. Hadirin yang kami hormati. Kalau kita melihat doa malaikat Jibril yang pertama tadi sudah berat. Bagi anak-anak yang durhaka kepada Allah. Bahkan Mbah Romo Yai dulu sering dawuh di saat mujahadah anak-anak. Hai anak-anakku sing tak tresnani. Mumpung kowe urung didosa. Ayo padha ndongakne wong tuane dhewe-dhewe. Ben wong tuane diampuni, diparingi kebahagiaan abadan. Kemudian Mbah Romo Yai mengajak para orang tuanya yang hadir di situ, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Jangan sampai anak kita durhaka kepada kita. Durhaka kepada kita pun kita juga menjadi penyebabnya. Nyusul Pak, nyusul Bu. Jenengan tresna dhumateng anake pun langkung tresna dhumateng Kanjeng Nabi. Lek jenengan tresna dhumateng anak-anak jenengan. Anak jenengan mengke saged durhaka teman-teman jenengan. Nyuwun ngapunten Pak. Secara mboten langsung lek cinta panjenengan anak-anak panjenengan lebih cinta dhumateng Kanjeng Nabi. Dados sebab usaha anak durhaka teman-teman jenengan. Anak wae salat dikon salat gak gelem berhubung tresno tapi jarne ae. Seperti juga. Jadi walaupun yang dimohonkan malaikat Jibril kepada Allah, terima amal ibadah dan puasa kami lillah rasulillah birasulillah dan billah. Intinya beliau itu memberdayakan roh kita untuk mengenal Allah, mengenal Kanjeng Nabi, mengenal Rasul zaman itu untuk diri kita, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di hari yang akhir. Karena akhir lebih baik daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairu lakal khairu minal ula. Wal akhiratu khairu minal ula. Maaf kalau ini keliru, mohon diri sendiri. Karena saya sendiri ya beginilah orangnya itu, saya itu sering lupa, bodoh. Tapi maksudnya insya Allah akhir lebih baik daripada awal. Sekandung masuk dunia. Dunia hanya menjadi persinggahan roh. Yang pada akhirnya kita kembali hidup di dunia akhir yang abadan. Jadi kalau kita mengikuti wakitiyah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Mbah Romo Yai, insya Allah kita akan mendapatkan keindahan di akhir nanti. Insya Allah kita akan mendapatkan kesempurnaan, kenyamanan di hari akhir nanti. Tapi sebaliknya, alangkah celakanya bagi kita yang hanya bilang saya ikut Mbah Yai. Tapi dalam hatinya ada yang lain. A'udzubillahi min dzalik. Benar. Celakalah mereka yang aku ikut Mbah Yai, aku dari Mbah Yai bodoh. Tetapi di hatinya ada orang lain mendoakan Mbah Yai. Celakalah mereka selama-lamanya. A'udzubillahi min dzalik. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ya sayyidi binadroh musilatin la hadrati aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, Mbah Romo Yai itu dipercaya, ditugasi oleh Allah SWT
memperjuangkan kita untuk kehidupannya lebih baik di dunia lebih di akhirat. Beliau itu menghendaki kita melaksanakan semua apa-apa yang telah dicanangkan Baromoyai. Kita khususnya pengeterapan lillah Rasulullah birasul bilghafillah. Terus bagaimana bagi orang-orang yang mengatakan saya juga akan bahayai. Tapi benarkah di dalam hati mereka hanya ada bahaya? Atau ada yang lain? Banyak contohnya. Saya juga ikut bahayai sama-sama, ikut bahayai. Tapi mengakui guru rohani yang lain. Padahal kalau kita dibilang guru, yang pantas menjadi guru rohani adalah Baromoyai Wajid. Beliau yang begitu indahnya, begitu pantasnya menjadi guru rohani. Beliau boten kersa disebut guru rohani. Beliau dalam perjalanan waktu hanya mengistilahkan antara pengamal dan mu'alif. Dia beliau seorang guru rohani berat, murid juga berat. Seorang guru rohani harus mampu menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi murid juga berat, harus manut kayak mayit. Apa yang dia guru dikekni, bojo pun kudu dikekni. Maka itu Baromoyai itu meringankan kita sebagai pengawal dia, memberi kemudahan. Saya yakin kita tidak mampu menjadi murid. Karena apa? Harus manut kayak mayat urip. Bojo pun harus dikekni jaluk. Yakin kita tidak mampu. Maka itu Baromoyai memberi keringankan, memudahkan pada kita mengistilahkan pengamal dan mu'alif. Yang sebenarnya fungsinya sama. Tapi belum boten kersa. Beliau hanya ingin kita melakukan apa-apa yang telah dicanangkan beliau. Kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya apa-apa yang dicanangkan beliau itu keuntungannya bagi kita sendiri, bukan bagi beliau. Bagi kita sendiri. Kita akan mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal yang dimaksud suatu syafaat, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal suatu zaman rohi wusulihi, yang mengantarkan roh-roh usul kepada Kanjeng Nabi dan kepada Allah Ta'ala. Saya mendengar bahwa ada kata-kata wakidiyah itu politik. Subhanallah, a'udzubillahi min dzalik. Bagi mereka yang mengatakan itu, kalau mereka masyarakat biasa, mereka bodoh. Karena wakidiyah bukan politik. Wakidiyah jalan menuju Allah. Torekotnya Baromoyai Wajid. Dan barang siapa yang mengatakan wakidiyah politik, itu bodoh. Itu bagi masyarakat. Tapi bagi tokoh, penipuan publik, pembodohan umat. Hanya untuk menutupi kesalahannya dibungkus dengan madu wakidiyah. Itu kata Kiai Kirin. Kafir sidik. Kafir sindik. Termasuk golongannya kafir sindik. Orang yang membungkus kebejatan dengan kebaikan. Supaya umat memahami maksud dia bahwa dia baik. Sebenarnya menjerumuskan. Bahaya seperti itu. Itu hampir seidentik dengan ulama masuk.
seorang ulama yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan. Tetapi sikap dan perilakunya memikirkan dunia. Hadirin yang kami hormati. Mulai saat ini, kalau bisa kita tingkatkan rasa mahabbah atau cinta kita kepada Mbah Romoy Majid dengan jalan berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan diri ibadah kepada Allah, dengan bersungguh-sungguh meningkatkan diri berjuang pada Allah, dengan bersungguh-sungguh meningkatkan diri melakukan perjuangan penyiaran pembinaan di mana-mana. Biar nanti kita dalam pacuan dengan waktu, kita bisa menang. Kalau kita berpacu dalam waktu, kalah. Kita rugi dunia, rugi akhirat. Istilahnya dalanan Pak Arif, remuk jabon jero. Gak enak apa-apa nih. Istilah dalanan kaku, remuk jabon jero. Tapi bagi kita, bagi Pak Ustadz Anam, rugi luar dalam. Dan alangkah celakanya bagi orang yang tidak diakui Mbah Romoy Yai hanya gara-gara tidak melakukan dakwah Mbah Romoy Yai. Kalau kita tidak diakui oleh Mbah Romoy sebagai pengikutnya, itu bukan karena kehendak Mbah Romoy Yai, karena semata-mata kehendak Allah SWT. Di dalam sebuah buku terangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa kepada Allah sudah bertemu dengan seorang arif billah kamil, kurun waktu dia berbeda pendapat dengan insan kamil bersangkutan, maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan hubungan dia dengan insan kamil yang bersangkutan. Walaupun toh kita masih mengamalkan ilmu-ilmu yang beliau ciptakan dan ilahiyah yang ada di dalam hatinya kita selamanya. Hadirat kalau itu terjadi pada kita akan celaka selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakullahu syaitani sayahu. Barang siapa usaha pada Allah tanpa adami guru arif billah kamil, gurunya syaitan. Termasuk orang yang diputus hubungan Allah dengan Mbah Romoy Majid. Sekarang kita kupas. Barang siapa usaha pada Allah sudah bertemu dengan insan kamil arif billah, katakanlah kita mengamalkan syahidiyah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kuilam khadin wa nafasim biadati maklumatillah ya fuyudati wa amdati. Itu sudah otomatis kita dalam alam roh sudah berkenan dengan beliau Mbah Romoy Majid. Tetapi dalam perjalanan kita kok nentang. Jangankan mentang, berbeda pendapat saja dengan beliau. Allah Subhanahu wa taala memutuskan hubungan kita dengan beliau. Artinya kita diputus Allah dengan beliau. Kita sudah dicoret oleh Allah jadi pengawal hidayah. Oleh karena itu janganlah kita bertengkar dengan beliau. Tidak hanya itu. Di samping kita dicoret Allah atau dikeluarkan Allah tanpa kita sadari dari pengawal hidayah dan nur ilahiyah atau roh mujizat yang ada dalam hati kita kalau selamanya, maka akan terjadi kita usaha kepada Allah tanpa dami beliau, maka
yang mendampingi kita setan atau iblis. Karena nur ilahiyah atau roh muhyiyah sebagai wadah daripada inayah, wadah daripada rahmat, wadah daripada hidayah, taufik dan ampunan tidak ada. Apalagi wadah syafaat, wadah natural tidak ada. Sehingga yang mengisi adalah nafsu dan setan. Sekali lagi hadirat, kita introspeksi diri. Sudahkah selama 1 tahun ini, mulai Syawal tahun 2025 sampai Syawal 2026 ini, selama 1 tahun ini mari kita koreksi diri. Apakah kita selama ini terus-terusan mengikuti Baromo Yai Majid? Ataukah sebaliknya? Apakah kita selama ini terus-terusan menentang, meninggalkan hal-hal yang dikehendaki beliau? Oleh karena itu, ini kesempatan untuk mohon maaf kepada beliau, mohon ampun kepada beliau, mohon ampunan kepada Kanjeng Nabi, mohon syafaat Kanjeng Nabi, supaya dia terkepada Allah dimohon ampunan Subhanahu wa ta'ala, dimohon inayahnya Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana agar kita bisa sampai kepada Rasulullah? Apakah mungkin kita mohon syafaat kepada Rasulullah tanpa adanya Mbah Yai mengantar? Tidak mungkin. Oleh karena itu, marilah kita mohon kepada Mbah Yai supaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mau menyuarakan kita kepada Allah, mau menjadi ajang daripada rahmat Allah. Karena sudah dijelaskan, dan saya tidak akan menciptakan Muhammad kecuali pemberi alam. Tanpa melalui Kanjeng Nabi, kita tidak mungkin mampu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bisa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita benar-benar mengikuti rekodnya Baromo Yai atau ikut Wahidiyah. Sekarang jalannya bareng mengikuti Allah atau Wahidiyah itu satu-satunya menurut keyakinan kita yang bisa mengenalkan roh kita kepada Allah, yang bisa mengenalkan roh kita kepada Kanjeng Nabi, yang bisa mengenalkan roh kita kepada Baromo Yai Majid. Terus beliau Baromo Yai itu menciptakan alat. Alat itu seumpamanya kendaraan. Kendaraan Baromo Yai itu tulisannya PSB. Kendaraan itu tulisannya PSB. Platnya hitam. Bertuliskan ya Sayyidina Rasulullah dan Fawirah berwarna putih. Terus Kanjeng Nabi teko, Yai Majid, kendaraanmu apa ciri-cirine? Ya Rasulullah, kendaraan kau ciri-cirine ku wonten tulisan PSB. Plate niku tulisane ya Sayyidina Fawirah Allah. Oh, lek gak kuwi gak mboten ya Rasulullah. Terus nembakan jalan Rio, senajan padha amalane. Kalau Rasulullah diterima mboten? Amargi Rasulullah niku sampun kalih bae denger. Wong yang saya Kanjeng Nabi tiyang sing liwat Wahidiyah niki ciri-cirine. Terus yang mboten sesuai kaya petunjuk sing diatur Baromo Yai dengan Kanjeng Nabi napa Kanjeng Nabi mboten mungkin. Kecuali perusahaan lintu. Suatu contoh, Qadiriyah. Ini nggak perusahaan lintu. Ini kalau Kanjeng Nabi nggak diterami. Sesuai dengan petunjuk saya Qadiriyah jalani. Akan tapi masa-masa sudah berakhir.
Amargi setiap satu zaman Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang, mempercayakan seseorang untuk membenahi keimanan roh itu sendiri. Kok keimanan roh? Karena Barmaya itu membenahi roh yang tidak beriman menjadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap satu zaman itu mempercayakan seseorang untuk membenahi keimanan manusia. Satu zaman diukur dalam 100 tahun. Terus kalau kita berbicara dalam wakitiyah, terus misalkan beliau sudah kondur tahun 88 secara lahiriah. Terus kemudian ada tokoh-tokoh mengatakan, baik sudah kondur, sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah roh mati? Roh tidak akan mati selamanya. Hanya jasadnya saja yang berganti. Kalau dalam wakitiyah ada yang mengatakan guru rohani ini, kemudian guru rohani ini. Berarti itu KW, imitasi. Maaf. Sebaiknya kita tetap meyakini Mbah Ramayai sebagai pembina rohani. Dengan amalan ciptaannya. Wali jami mana di sholawati wakitiyah. Waman a'analiya ilayah umil kiamah. Itu pun kalau kita ukur sesuai dengan petunjuk kitab 100 tahun. Itu bergantinya seorang pembina rohani, seorang pembina rohani. Itu masih 2063. Gimana? Nah sekarang kurang berapa tahun? Kurang 3 juta tahun. Kurang 37 tahun. Kurang 37 tahun diganti 2 kali. Satu kali gak mungkin apalagi 2 kali. Kan aneh. Nyuwun punten. Kulon tengriki namung tugas kulon duduh kebenaran. Demi Allah buatan wonten rasa ingin menghancurkan seseorang. Demi Allah. Buatan wonten rasa benci dengan seseorang. Demi Allah. Buatan wonten rasa musuhan. Saya hanya menunjukkan kebenaran saja kepada orang-orang yang menjadi pengawas rakitiyah. Yang meyakini Barmaya sebagai satu nadroh. Karena nadroh beliau kalau menurut kitab yang sebenarnya itu pun belum habis, kurang 37 tahun. Apalagi waman a'ana alaihi yaumil qiyamah sampai akhir nanti. Dan imamnya tetap beliau. Shahibul nadrohnya. Tidak ada yang lain. Maaf, saya agak keras. Karena saya nggak ingin dikeluarkan dari golongannya Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, bukan golongan aku orang-orang yang membiarkan kejahatan. Kalau saya tahu orang-orang bejat, saya diam. Saya takutnya termasuk golongan yang bukan golongan Kanjeng Nabi. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya ingin diakui sebagai umat Kanjeng Nabi. Barang siapa dia memberikan kejahatan bukan golongan aku. Namanya itu. Dan saya tidak ingin termasuk dalam golongan itu. Saya yang tahu itu keliru, saya terangkan, saya tunjukkan kebenaran. Walaupun saya sendiri belum tentu benar. Maaf. Sekali lagi saya mohon maaf kepada panjenengan sekalian. Ini saking inginnya saya diakui Kanjeng Nabi semua sebagai umatnya.
Walaupun bagaimanapun juga, walaupun keliru, tetap saya mangkan saya aku pas, keliruan satu itu kan itu keliru. Walaupun saya dibenci orang, walaupun saya mau dibunuh, silahkan. Demi kebenaran, demi ingin diakuinya dari golongan Rasulullah SAW. Sekali lagi saya utarakan, dawuh Rasulullah, bukan golongan aku, orang-orang yang membiarkan kejahatan. Saya takutnya golongan itu. Oleh karena itu saya ungkapkan dengan kebenaran. Pakitiyah bukan politik. Apa itu politik? Pengertian politik suatu cara untuk mencapai keberhasilan demi keuntungan itu politik. Maaf, Kanjeng Nabi sendiri tidak berpolitik. Kanjeng Nabi berstrategi. Pertanyaannya, apa perbedaan strategi dan politik? Jelas beda. Hampir sama. Itulah godaan. Itulah ujian Allah. Strategi. Suatu cara untuk mencapai keberhasilan bersama demi kebahagiaan abadan. Itu strategi. Jelas beda. Strategi. Suatu cara untuk mencapai tujuan bersama. Demi kebahagiaan abadan. Jangan politik. Suatu cara untuk mencapai tujuan utama. Demi kepentingan pribadi. Beda. Kanjeng Nabi saja tidak berpolitik. Mana mungkin wakidah itu politik? Kalau wakidah politik otomatis bertentangan dengan Kanjeng Nabi. Lebih baik jangan wakidah. Lebih baik jangan mengawas wakidah dan wakidah. Kalau bertentangan dengan Kanjeng Nabi, ngapain? Wakidah itu kendaraan menuju Allah. Dan saya yakin bahwa Romo Yai tidak hanya 1-2 kali bertemu Nabi Khidir. Mbah Romo Yai tidak 1 kali 2 kali wawancara kepada Nabi Khidir. Dan syarat mutlak bagi orang mursyid yang bisa mengetahui subhanallah adalah berguru kepada Nabi Khidir. Syarat mutlak ya, bagi mursyid sing ngerti jalan Allah. Syarat mutlak mursyid ingkang ngertos dalam menuju Allah yang menika pernah berguru di depan Nabi Khidir. Kalau yakin bareng moya ini ku boten mung dados murid, sering jagongan. Maka itu mbak orang yang paling pantas kita anggap sebagai mursyid. Mbak Yai orang yang paling pantas sebagai orang yang bisa mengantar kita kepada Allah dengan bimbingan rohaninya. Hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan ini, mengapa saya mengutarakan ini? Mengapa saya selalu mengulang-ulang tentang Baromoyai. Sebanyak sekali pengertian-pengertian Nafsakitiyah yang tidak memahami siapa sebenarnya Baromoyai itu. Padahal Baromoyai itu Al-Haq, Al-Aqtu Al-Ghos, atau Al-Haq Al-Ghos Al-Aqtab, Al-Mutlaq Man Miftah Kalamullah, Ruhi Wusulihi. Beliau itu adalah pemegang kunci kalamullah. Apa kalamullah? Quran. Fatihi lima wal khatimi lima saka. Beliau pemegang kunci daripada Al-Quran. Fatihi lima sabako. Pemegang kunci yang terkunci. Al-Quran sebenarnya terkunci. Lah, kok bisa? Sekarang
kita lihat dalam surat Al-Dzariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Kata Allah. Saya Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah, kepadaku Allah. Di situ pengertiannya. Dalam setiap naik turunnya nafas, dalam setiap berkedipnya mata, kita harus beribadah kepada Allah. Mungkinkah? Tidak akan mungkin. Karena kita manusia hidup, harus makan, harus minum, harus tidur, harus bergaul, harus mencari nafkah. Mana mungkin setiap saat harus bisa ibadah? Mana mungkin setiap berkedipnya mata harus ibadah? Tidak mungkin. Karena di sini ibadah ada dua warna. Di sini Mbah Yai menciptakan kunci daripada itu supaya kita setiap saat, setiap naik turun nafas atau menggah mendui nafas, bisa ibadah. Alatnya apa? Kuncinya lillah. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita jagongan, kita silaturahmi. Dalam segala kegiatan yang hubungan dengan manusia, hidup dengan manusia lain, itu kita niati lillah. Diperintah Allah. Kita niati Rasul, mengikuti sunnahnya Rasul. Kita mengikuti ilghos, mengikuti bimbingannya Mbah Romoyai Majid. Insya Allah itu sudah penunaikan ibadah. Tapi itu masih belum sempurna. Karena kita ibadah tanpa ada syukur kepada Allah, ibadah kita sia-sia. Ya. Walaupun itu sudah nilainya ibadah. Walaupun kita sudah mengikuti perintah Allah, sudah mengikuti sunnah Rasul, sudah mengikuti bimbingan zaman. Tapi kalau kita tidak syukur kepada Allah atas segala nikmat, seperti kita bisa melakukan ibadah sesaat, maka ibadah kita juga musyro, hilang. Karena Allah, belumlah orang bersyukur kepadaku sebelum orang bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan. Sehubungan dengan itu, bagaimana agar niat lillah, Rasul Ghos bisa benar-benar bernilai ibadah, bisa mempunyai poin ibadah, maka beliau menciptakan alat untuk itu, untuk ibadah kita biar tidak hilang. Menciptakan alat apa alatnya? Birasul bil Ghos. Kita niat ingsun silaturahmi ini kedung dari kalbi halal. Diperintah Allah. Niat ingsun ini kedung lu kalbi halal mengikuti sunnah Rasul. Niat ingsun ini kedung lu kalbi halal dari bimbingan Mbah Romoyai. Itu kalau tidak ada syukur kepada Birasul, tidak syukur kepada Rasulullah, tidak menyadari bahwa kita semua ini karya jasa Rasulullah, kita tidak akan mengakui ini jasa Rasulullah. Bilghos tidak akan mengakui jasa zaman. Maka ibadah kita kesini niat ibadah, kita kesini niat dari sunnah Rasul, kita kesini niat bimbingan Ghos, maka muspro, hilang ibadah kita. Oleh karena Mbah Yai menciptakan suatu alat agar ibadah kita yang sudah kendul-kendul ini ngarep moto ben panggah enek buktine enek barange. Mbah Yai ngajari kita monggo birasul. Adanya kita bisa lillah Rasul, lillah karena jasa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya aku nek kedung niat dari perintah Allah, niat dari sunnah Rasulullah, dari bimbingan zaman mergo jasane Ghos waktu zaman. Bil Ghos, insya Allah itu sudah bernilaikan ibadah dan termasuk ibadah.
Tapi masih ada yang membahayakan bagi amal ibadah kita. Apa itu? Takabur. Apa itu? Sombong. Lebih ujub. Bagaimana agar kita terhindar dari itu semuanya? Billah. Bila menghindarkan kita dari ini, amal ibadah yang sudah menjadikan amal hilang seketika karena binapsi, karena merasa mampu kita beribadah. Maka itu baru mau yang menciptakan agar nilaikan lillah rasul bilgos bisa tetap sampai melekat dalam roh kita. Mbah Yai menganjurkan kita agar pengeterapan billah di dalam jiwa kita. Apa itu billah? Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki semuanya, baik itu yang ibadah maupun yang maksiat. Billah. Tetapi kalau kita berbuat baik, kita niatkan billah saja. Karena billah itu kita kepas menjadi dua warna. Satu barang, dua muka dan belakang. Yang pertama, Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki yang diridhoi. Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki yang diridhoi. Sebagaimana agar kita bisa melihat kita mengetapkan billah yang diridhoi. Itu mudah hadirin hadirat. Kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, pokok tidak maksiat. Kita bilahkan, ini semua yang menggerakkan, menceritakan, itu sudah diridhoi. Tapi sebaliknya kalau kita maksiat, kita minum, kita merampok, kita bilahkan. Kita Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki yang tidak diridhoi. Hanya saja cara melihatnya. Kalau kita berbaik, itu kita bilahkan. Otomatis Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki yang diridhoi. Itu aja. Hati bahaya itu memudahkan kita. Oleh karena itu, yang terakhir kali, saya mohon kepada panjenengan sekalian. Ya, saya mohon kepada panjenengan kerendah hati. Janganlah ada perbedaan pendapat dengan Mbah Yai. Terlek baik AA, baik BB. Baik A, kita C. Itu berbeda pendapat. Apalagi menentang. Kita tidak akan mendapatkan suatu kebaikan di akhirat nanti. Mari kita introduksi. Yang selama 1 tahun ini kita belum melaksanakan dan bayai, mari kita laksanakan untuk kedepannya. Yang kita belum taati, mari kita taati ke depannya. Yang kita belum punya rasa cinta, kita perbanyak hadiah kepada beliau. Supaya kita diberi rasa cinta kepada beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal musallim wa malaikati muqarrabin alaihi wassalam. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya sayyidi ya ayyuhal was ila khadi sayyidina wa murabina Mbah Romo ya Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu wa ila hadrata Mbah Ibu Nyai Haji Asafiratu Anamul Wahidin wa awanihi wa sa'iri awliyatillah radhiyahu ta'amal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah narahmatullahi ya kan daud sayyidina Fatihah. Assalamualaikum ya imamai ila hadrati imamaini waqilu wasfaqidu zaman al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Assalamu alayka ya khalifatallah imamati. Ila hadrati khalifatullah imamati al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Ila hadrati Nabiyil Khidiri alaihi salatu wassalam al-fatihah. Assalamu alayka ya Baba Rahmah ila hadrati Babur Rahmah al-fatihah. Assalamu alayka ya man sakhala ila hadrati man sakhala ila al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina al-fatihah. Ya Syafi al-khalqi salatu wassalam alaika nura khalqiyat yalana wa salahu wa ruqawatri wa qadalam tabada wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka wa indaru dakuntu sasan nalika ya Syafi al-khalqi salatu wassalam alaika nura khalqiyat yalana wa salahu wa ruqawatri wa qadalam tabada wa rabbini walaisali ya sayyidi siwaka wa indaruda kundusa sandalika ya syafi al khalqi salat wassalam alaika nura khalqiyat wa salahu wa rukhawatrini wa qadalam kabada wa rabbini walaisali ya sayyidi siwaka wa indaruda kundusa sandalika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal qasus salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binadroh musilatin la hadrati aliyah ya ayyuhal qasus salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binadroh musilatin la hadrati aliyah ya ayyuhal qasus salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binadroh musilatin la hadrati aliyah ya safi alal habibaulahi salatuhu alaika masalami zolat azratilati ibadati khud biyati ya sayyidi wal mati ya safi alal habibaulahi salatuhu alaika masalami zolat azratilati ibadati khud biyati ya sayyidi wal mati ya safi alal habibaulahi salatuhu alaika masalami zolat azratilati ibadati khud biyati ya sayyidi wal mati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jali anama musrin bil waqiti ya rabbil alamin
Ya Rabbana ufir ya Syarif tahwatina qariba li bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jali anama muslimin bil waqidiyat rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya Syarif tahwatina qariba li bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jali anama muslimin bil waqidiyat rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya Syarif tahwatina qariba li bainana ya Rabbana. 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 Al-Fatihah. Hadirin-hadirin yang kami hormati, demikianlah mengenai soal-soal kata kalimat yang saya sampaikan. Sekali lagi di akhir kalimat yang saya sampaikan, saya Al-Fakir yang bodoh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir batin. Selama setahun ini, mulai Syawal 2025 sampai Syawal 2026, segala sesuatu yang menyakiti panjenengan, kula nyuwun pun kathah. Lan kula matur suwun ingkang kathah sedanten bantuan panjenengan selama setahun iki berupa menapa kemawon, kula matur suwun sanget. Khususipun dalam acara kesuksesan PSB, dimanapun berada acara-acara apa, saya terima kasih banyak. Dengan iringan doa yang benar-benar tulus dari hati saya. Jazakumullahu khairan wa sa'adatul akhir. Akhirul kalam wabillahi hidayah. Kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat tarbiyah. Amin Gus. Gus waktu zaman radhiyallahu anhu barokah. Wa afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangkuan beliau, Abah Yai Ahmad Syafi Abdul Majid Ma'ruf, kami sampaikan ribuan terima kasih. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan ucapan syukur Alhamdulillah, acara pada malam hari ini halal bihalal telah selesai, kita berjalan dengan lancar. Mari acara pada malam hari ini kita tutup dengan mengadakan nida 4 penjuru. Hadirin dimohon berdiri menghadap arah barat. Tangan lurus ke samping, pandangan lurus ke depan.